sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Siapa-siapa saja yang tidak hadir hari ini? Oke, baik, terima kasih. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah tentang gagasan artikel. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kita hari ini. Kompetensi dasarnya kita hari ini adalah mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian indikatornya, yang pertama ada menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca. Yang kedua ada membedakan informasi fakta opini penulis. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama adalah ditulis berdasarkan fakta pandangan penulisnya. Yang kedua ada mengandung gagasan aktual. Yang ketiga ada mengandung unsur pengetahuan. Yang keempat ada bukan berupa hasil plagiasi. Di sini maksudnya artikel itu real, dibuat penulisnya sendiri tanpa mencontek atau memplagiasi hasil orang lain. Yang kelima ada mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Selanjutnya ada topik dibahas menyangkut kepentingan publik. Kemudian menampilkan identitas atau nama penulisnya. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis artikel berdasarkan isinya. Yang pertama ada artikel praktis. Yang kedua ada artikel ringan. Yang ketiga ada artikel halaman opini. Yang keempat ada artikel religi. Ya, kemudian artikel berdasarkan sudut pandang penulis. Yang pertama artikel deskripsi. Yang kedua artikel eksplanatif. Yang ketiga artikel prediktif. Dan yang terakhir artikel preskriptif. Oke, kita masuk ke pengertian fakta. Fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti dari kebenarannya. Di sini maksudnya fakta ini peristiwa yang benar-benar terjadi, yang jelas tempat, waktu kejadiannya, yang bukan dikarang-karang. Selanjutnya ciri-ciri fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, berisi data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, mempunyai data akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Keempat, dikumpul dari narasumber terpercaya. Kelima, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambaran atau objek. Yang keenam, biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W1H. Apa itu 5W1A? Siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketujuh adalah menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Yang terakhir adalah informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Kemudian pengertian opini. Opini adalah sesuatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Di sini kan tadi kalau fakta kejadian yang benar-benar terjadi, sedangkan opini ini kejadian yang belum pernah terjadi, karena opini ini hanya pendapat seseorang mengenai sesuatu ataupun keadaan.
Jadi opini ini belum tentu ada kebenarannya. Selanjutnya, ciri-ciri opini. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, uraian yang menjelaskan. Kemudian, tidak memiliki narasumber. Keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian harinya. Yang keenam, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Yang kedelapan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Misalnya, kan di sini ada kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Misalnya seperti ini. Mungkin di sana ada pencuri. Kan kata ini mungkin, berarti belum pernah terjadi. Bisa saja di sana tidak ada pencuri. Begitu juga kata bisa jadi. Bisa jadi dia sana hamil. Kan itu bisa jadi, itu hanya pendapatnya sendiri. Belum tentu kebenarannya. Sebelum kita sudah tahu tentang pengertian fakta dan opini, begitu juga dengan ciri-ciri fakta dan opini. Terus bagaimana cara membedakan fakta dan opininya? Seperti ini cara membedakan fakta dan opininya. Sekarang kita membedakan informasi fakta dan opini. Yang pertama, fakta berupa pendapat. Fakta berupa pendapat ini adalah seseorang yang berpendapat tentang suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Sedangkan fakta benar-benar terjadi dan nyata. Kalau ini kan hanya berupa pendapat dari seseorang, belum tentu seseorang itu benar memberikan pendapatnya. Sedangkan fakta ini itu sudah terbukti benar-benar ada kejadian seperti itu, misalnya tentang bencana alam atau tentang peristiwa-peristiwa lainnya. Yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Kalau faktanya teruji kebenarannya, kenapa di sini tidak terdapat bukti yang jelas? Karena opini adalah hanya tentang pendapat dari seseorang individu, sedangkan fakta diambil dari kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, yang ketiga ada opini bersifat subjektif, sedangkan fakta bukti terpublikasi secara luas. Ini kan hanya pendapat seseorang, jadi dia tidak diketahui oleh banyak orang, hanya beberapa orang saja yang mengetahui tentang opini ini atau tentang pendapat yang dikeluarkan oleh orang ini. Sedangkan fakta buktinya terpublikasi secara luas yang bisa diketahui oleh orang banyak. Bisa saja dia ini ditulis di internet. Kita ketahui bersama bahwa pengguna internet itu sangat banyak. Ya, kemudian ada belum teruji kebenarannya. Sedangkan fakta bersifat objektif. Kenapa opini belum teruji kebenarannya? Karena opini ini hanya pendapat seseorang. Bisa saja orang itu berbohong atau mengarang-arang apa yang dia katakan. Sedangkan fakta bersifat objektif, berarti sudah benar-benar ada, bukan hanya angan-angan saja atau hanya halusinasi yang dibuat-buat. Kemudian yang terakhir ada peristiwa yang belum pernah terjadi, dan faktanya keterangan tempat dan waktunya jelas. Misalnya di sini peristiwa yang belum pernah terjadi. Kan tadi sudah Ibu jelaskan, kalau opini ini biasa diawali dengan kata mungkin saja, bisa jadi, kayaknya, dan sebagainya. Kenapa dikatakan di sini peristiwa yang belum pernah terjadi? Kita misalnya begini, ada seseorang atau individu yang berpendapat, jangan kita ke sana, bisa jadi di sana akan terjadi gempa. Itu kan sesuatu yang
belum terjadi dan tidak terbukti kebenarannya. Siapa tahu pas kita ke sana kita tidak terjadi apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke fakta. Di sini fakta keterangan tempat dan waktu yang jelas. Contohnya pada kejadian gempa di Palu pada 28 September 2018 kan keterangan tempatnya ada di Palu. Waktunya jelas. Waktu tepatnya tanggal 28 September 2018. Ya, itulah penjelasan dari Ibu. Ibu rasa semua sudah jelas bahwa opini ini tentang pendapat individu yang belum jelas kebenarannya, sedangkan fakta adalah sesuatu yang jelas dan terpublikasi. Ya, itu penjelasannya Ibu tadi. Ibu harap kalian mengerti. Penjelasan tadi itu untuk kita meneliti tentang artikel agar kita dapat menentukan fakta dan opini dalam artikel yang akan nanti kalian kerjakan. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum.